Sebentar. Eh, ya, baik. Huruf dha. Huruf dha masih di makhrajnya al-lisan ya. Yaitu tepatnya ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Yaitu ujung lidah kita menyentuh gigi seri atas sedikit ya. Seperti itu ya. Sama seperti huruf zal. Za, kemudian huruf ta yang giginya di depan ya, yang lidahnya ke depan. Kemudian huruf wo, hanya saja huruf wo ini lidahnya mengangkat ke atas ya. Kalau za lidahnya kan menghampar ya, za. Nah kalau huruf wo dia naik ke atas, wo. Nah itu perbedaan seperti itu ya. Misalkan ini gigi seri atas, ini ujung lidah kita. Jadi kalau zal seperti ini lidahnya melampar seperti ini za. Nah kalau huruf wo naik ke atas. Gitu. Nah itu ya, apa namanya tuh, bentuk lidah kita. Itu wo. Nah seperti itu ya. Nah cara membunyikan wo ini memiliki 5 sifat ya. Yang pertama adalah jahar. Ya, apa itu jahar? Yaitu yang tidak mengeluarkan nafas. Ya, tidak mengeluarkan nafas. Lawannya adalah hams. Kemudian yang kedua adalah secara suara wo ini mengeluarkan suara yaitu ar-rohwah ya. Ar-rohwah mengalir lepas suaranya ya. Tidak tertahan. Jadi dia tidak tertahan sehingga dia suaranya lepas mengalirnya ya. Au, au. Nah, seperti itu ya. Au, au. Nah, itu kadang-kadang kalau kita membunyikan huruf bod ya. Nah, seperti itu kadang-kadang lidahnya ke bawah ya. Jadi kadang-kadang seperti itu bunyinya kayak kalau ini au, memang lidahnya keluar. Au, au. Nah, termasuknya seperti itu juga sama dengan huruf bod ya. Hanya saja huruf dot ininya ke atas, ya, lidahnya di atas, ya. Lidahnya di huruf lam ujungnya, terus ininya di samping. Nah, seperti itu ya huruf dha dan huruf huruf bod ini bunyinya suaranya sama. Kemudian dia memiliki sifat al-isti'la karena vokalnya sudah o, ya sudah pasti dia adalah isti'la. Dan dia juga al-itbaq ya, al-itbaq itu merapat ke langit ya. Nah ini sudah ketemu 3 ya kita berarti ya 4 sama ini yaitu huruf-huruf yang itbaq. So, lo, ko, wo. Nah semuanya merapat ke atas ya. Tebalannya sangat tinggi tebalnya ya. Kemudian dia secara sulit dan mudahnya dia masuk ke dalam al-ismat yaitu berat ya. Jadi perlu juga kehati-hatian ya. Berat untuk mengeluarkannya. Termasuk huruf yang sulit menurut orang Arab ya. Karena jauh dari tidak bersandar pada bibir, jauh dari pintu bibir ya, pintu keluarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, orang Arab juga menganggap ini berat apalagi kita ya. Kita berat mengucapkan huruf-huruf yang seperti ini. Nah, huruf dha ya contohnya huruf dha ini ketika dia dalam keadaan sukun lebih kentara ya apa namanya sifatnya. Contoh misalnya pada harokhawahnya mudlimuna minadh-dhalimina yadhharuna. Nah, itu kelihatan ya apa namanya arwahnya mengalir seperti itu. Ini juga sama nih ya huruf jahri huruf ini hampir posisinya sama dengan huruf bod ya. Dia jahar tapi dia juga rohwah. Tetapi tidak tingkat kesulitannya lebih kesulit dold ya. Padahal ini sifatnya sama. Cuman tambah istitolah ya. Kalau ini tidak. Muzlimuna minadh-dhalimina yadhharuna. Nah, seperti itu. Tidak tersidah. Kalau tersidah muzlimuna minadh-dhalimina yadhharuna. Nah, seperti itu ya. Itu yang tersidah. Baik, kita lihat posisi huruf dha. Nah, ini huruf dha
Terlihat ya di situ ya, ujung lidahnya menyentuh dengan gigi seri atas, kemudian, ke pangkal dan, depannya menyempit ke atas ya, sehingga rongganya sedikit banget ya kelihatannya. Sedikit ya, karena dia apa, melonggar dikit karena huruf ininya, ujungnya lidah ini akan menyentuh huruf lidah ya, menyentuh lidah, akhirnya seperti ada celah sedikit, belakangnya mepet ya, seperti itu, huruf Allah, ya. Baik, sudah paham huruf Allah? Insyaallah ya? Ya, insyaallah sudah paham. Baik, kita langsung masuk ke huruf yang kedua, yaitu huruf Ain, huruf A. Datangnya dari sini ya. A, 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 Ain. Nah, itu ya hurufnya berasalnya dari tengah lidah, tengah tenggorokan. Huruf Ain termasuk makhraj al-halqi. Tepatnya adalah di wastul halqi, tengah tenggorokan. Jangan sampai keliru masuknya di hidung. A, A. Nah, itu hidung ya. Kalau A tuh hidung A. Kalau A, nah, datangnya dari sini ya. A, A, nah, A, A, A. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kan diturunkan. Cara membunyikan huruf Ain ada 5 juga ya. Yang pertama adalah jahar, secara suara dia tidak mengeluarkan nafas. Secara nafas dia tidak mengeluarkan nafas. Secara suara dia masuk ke pertengahan ya, yaitu tawasud, antara mengalir dan antara tertahan suaranya. Jadi mengalirnya sedikit, tertahannya juga sedikit ya. Jadi ada tertahannya. Ya, tetap satu, tetapi dia hanya sedikit mengalir dan sedikit tertahan. Kemudian secara terangkat atau tidak lidahnya dia masuk ke al-istifal ya. Dia tidak masuk ke dalam huruf yang bervokal O, maka dia menjadi huruf tipis ya. Pasti al-infitah juga ya, ketika dia al-istifal sudah pasti al-infitah. Kemudian masuknya ke al-ismat ya, secara sulit atau mudahnya dia masuknya ke al-ismat ya. Terus yang perlu kehati-hatian juga. Ain ini termasuk huruf-huruf yang agak sulit ya. Agak sulit kita ini kan karena masih banyak yang keluar dari hidung. Ya. Mengeluarkan Ain ini harus dengan power ya, dengan power dari sini. Kalau cuman ringan saja seperti A, nah itu berarti enggak dengan power, itu bisa diyakini itu keluarnya hanya dari hidung saja ya. Ain mengalirnya seperti ini ya. Fa. Nah, fa. Ya, mengalir ya. Fa. 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 Nah, tidak seperti fa'ala, fa'alun. Nah, tidak seperti tersidah ya. Dia mengalir sedikit dan tertahan sedikit. Min dhari'. Dhari'. Kita berhentikan ya. Mainnya kita pecahkan, kalau di istilahnya itu, istilah saya itu suka dipecahkan ya. Tidak terhenti min dhari'. Nah, itu enggak pecah ya, harus dipecahkan. Min dhari'. Nah, itu ada sifat tawasudnya. Iyyaka na'budu. Na'budu. Nah, gitu ya. Tidak juga berlebihan ya. Misalnya iyyaka na'budu. Nah, itu tidak seperti itu juga. Seperti orang kecekek ya. Jadi seperti orang yang tercekik gitu. Ya, coba lihat kita dari mana posisinya. Huruf Ain. Nah, ada di tengah tenggorokan. Sebenarnya posisinya tuh jadi tenggorokan tuh seperti ini ya. Seperti ini. Dari mulai laring ya, apa namanya tuh yang lidah itu. Lidah. Iya, baik. Lidah apa namanya yang lak-lakan ya, kalau orang amandel itu ya. Nah, setelahnya ya, setelah turun ke bawah situ, nah itulah mulainya yang namanya tenggorokan. Kalau dari belakang kita bisa kelihatan, nah dari sini ya. Jadi begitu ya.
Ini kalau dari depan ini agak jauh kita ya ininya ya, padahal masih ada di atas yaitu huruf kha dan huruf gha. Nah, ya huruf kha dan huruf gha adanya di sini kalau mau lihat ini ya. Nah, kemudian di sini huruf ain, terus baru di sini huruf hamzah. Nah, seperti itu ya. Itu terlihat ya di situ ya. Huruf itu yang ungu itu ya. Nah, itu di situ. Nah, itu kan pas bener keluar lek-lekan, turun dikit naik lagi. Jadi dia posisinya kalau dari sini emang agak sulit kita ya, karena kan posisi dari sini sudah di ini ya, paling di sini. Tapi kita suka melihatnya di sini. Nah, di sini. Cuman posisi ini kita tetap di sini sih. Kita nekan di sini tetap di tengah ya. Kemudian hamzanya adanya di bawah. Nah, seperti itu ya. Itu adalah huruf ain. Hati-hati, ain ini sering banget keluar dari hidung ya. Karena seperti huruf khoisum ya, padahal dia bukan huruf khoisum ya. Ain ini beda ya dengan huruf khoisum ya. Kalau khoisum tuh nah itu ya. Lidah hidung kita tuh kegoyang ya. Huruf ain dengan huruf hidung, hati-hati ya. Hati-hati ketukar. Baik, sudah cukup memahami huruf ain? Kalau sudah cukup, kita akan masuk ke dalam contoh cara membaca huruf dha dan huruf ain. Ya, ain. Nah, itu kan beda ya. Ain. Kalau kita ini kan a, ai, au. A, ai, au. Ya, ya. Jadi bukan ngirung ya, bukan a, i, u. Nah, itu ngirung ya. A, i, u. Nah, itu ngirung. Kalau ini kan tidak ya, dia langsung masuk ke a, ai, au. A, a, i, u, u, i. Oh, ada ininya ya, ada apa namanya? Ada tenaga banget ya untuk menyebutkan huruf ain. Baik, kita masuk ya ke cara membaca huruf dha dan ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muzlimuna minadh-dhalimina yadhharuna. Ya, baris keduanya fa'alun min dhari' iyyaka na'budu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekali lagi muzlimuna minadh-dhalimina yadhharuna fa'alun min dhari' iyyaka na'budu. Nah, seperti itu ya. Insyaallah bisa ya. Baik, sekarang saya akan bacakan, nanti umat santri mengikuti. Bisa bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terlebih dahulu. Mulimuna minadh-dhalimina yadhharuna. Ya, bersama. Mulimuna minadh-dhalimina yadhharuna. Ya, baik. Baris kedua, ain. Fa'alun min dhari' iyyaka na'budu. Ya, bersama. Fa'alun min dhari' iyyaka na'budu. Nah, jadi ada apa ya? Ada upaya ya untuk menyebutkan huruf ain ya. Karena kalau ringan dipastikan keluarnya dari hidung ya. Jadi agak ada upaya keras untuk mengeluarkan dari tenggorokan tengah itu ya. Baik, sekarang kita akan membaca bersama-sama, membaca satu persatu ya dengan cara baca simak. Nanti teman kita membaca, kita menyimak ya.